perguruan tinggi. Yang selanjutnya ada hakikat peserta didik. Yang pertama, bukan miniatur orang dewasa. Yang kedua, mengikuti pola perkembangan tertentu. Yang ketiga, memiliki kebutuhan biologis dan psikologis. Yang keempat, berbeda antar individu. Yang kelima, kesatuan jiwa dan raga. Dan yang terakhir, aktif, kreatif, dan produktif. Yang selanjutnya, konsep Islam tentang peserta didik terdapat pada teori fitrah yang memiliki arti secara etimologi. Fitrah berasal dari bahasa Arab, yakni fatara yang berarti kejadian. Sedangkan secara terminologi dapat diuraikan dalam arti yang luas terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30 berikut ini. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia sejak asal kejadiannya membawa potensi beragama yang lurus dan dipahami oleh para ulama sebagai tauhid, dan dipahami juga bahwa fitrah adalah bagian dari penciptaan Allah. Yang selanjutnya, pengaruh eksternal sosial ada 3. Yang pertama, lingkungan keluarga, yaitu keharmonisan, pengelolaan, dan sifat orang tua. Yang kedua, lingkungan sekolah, yaitu guru, administrasi, teman sekelas. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat, yaitu kondisi sosial, akses belajar, dan motivasi. Yang selanjutnya, pengaruh eksternal non-sosial. Yang pertama, lingkungan alamiah, yaitu suhu, udara, kenyamanan belajar. Yang kedua, faktor instrumental. Yang ketiga, hardware, yaitu gedung, alat belajar, dan fasilitas. Yang keempat, software, yaitu kurikulum, silabus, dan peraturan. Dan yang terakhir, materi pelajaran dan metode harus sesuai dengan perkembangan siswa. Sifat-sifat peserta didik. Yang pertama, belajar sebagai ibadah dan taqarrub ilallah. Dan yang kedua, mengutamakan akhirat daripada dunia. Dan yang ketiga, menjaga pikiran dari aliran yang menyimpang. Yang keempat, mempelajari ilmu terpuji, baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Dan yang terakhir, memprioritaskan ilmu dunia sebelum duniawi. Dan yang selanjutnya, etika peserta didik. Yang pertama, tujuan menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, etikanya tabah dan sabar dalam belajar. Dan yang ketiga, ikhlas dan hormat kepada guru. Yang keempat, bersungguh-sungguh dan berdoa dalam menuntut ilmu. Tugas dan kewajiban peserta didik yang pertama yaitu membersihkan hati sebelum belajar. Dan yang kedua, tujuan belajar untuk menghiasi ilmu. Dan yang ketiga, semangat mencari ilmu di berbagai tempat. Dan yang keempat, harus menghormati pendidik. Dan yang kelima, belajar dengan sungguh-sungguh dan harus tabah dalam proses menuntut ilmu. Mungkin cukup sekian.